Maka sekarang saya akan mencoba salah satu contoh mengerjakan inverse matrix order 2x2. Ya, bagaimana cara melakukan inverse matrix order 2x2. Jadi ini matrix, kita melanjutkan pembahasan matrix yang kemarin. Matrix 2, seperti itu ya, saya kasih judul. Oke. Sekedar mereview aja. Kalau misalnya kita punya matrix kemarin ya, ini dari hasil pembuktian rumus kemarin, kita dapat misalnya matriks A itu adalah A11, A12, A21, A22. Maka inverse matrixnya ya, misalnya inverse matrixnya itu adalah matriks B. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. A22, A11, ya, jadi ini bertukar tempat, lalu ini menjadi min A12, ini jadi min A21. Oke. Ini sudah kita buktikan ya pas pertemuan minggu lalu. Oke. Maaf, dikali 1 per determinan A, seperti itu. Oke. Nah, sekarang misalnya kita punya, ya, saya akan kasih contoh soal untuk matriks order 2x2 biar teman-teman ada bayangan ya. Misalnya matriks A itu adalah 8, 4, 5, 3. Oke. Sekarang kita cari inverse matrix. Ya, disuruh mencari inverse matrix. Misalnya A inverse adalah B. Tentukan matriks B seperti itu. Berarti matriks B adalah, kita cari dulu determinannya kan. Rumusnya adalah 1 per determinan A seperti itu. Jadi kita cari determinan matriks A. Rumus determinan juga kemarin sudah dibuktikan ya. Rumus determinan adalah A11 kali A22 dikurang A11 kali A22 dikurang A12 kali A21. Nah, ini rumus determinan A. Berarti untuk soal di bawah ini, berarti rumus determinannya adalah 8 kali 3 kurang 4 kali 5. 24 kurang 20 hasilnya adalah 4. Seperti itu. Oke, setelah dapat rumus determinannya, kita bisa mencari, ya. Oke, ini kan hasil inverse matrixnya ya. Berarti kita tinggal, ya, A inverse adalah, ingat aja posisinya itu kan dari A11, A2, misalnya A11, A22 itu setelah di inverse jadi A22 dan A11, berarti 83 menjadi 38, seperti itu. Lalu ini jadi kasih minus 4, minus 5. Dikali 1 per determinan, yaitu determinannya adalah 1 per 4, seperti itu. Sehingga kita dapat nilai dari A inverse itu sama dengan, tinggal kita bagi 4, ingat ya, ini konsep perkalian dengan skalar. Berarti kita tinggal mengkali dengan 1 per 4 pada setiap elemen yang ada di matriks ini. Berarti 1 per 4 kali 3 itu 0,75. Min 5 kali seperempat itu min 1,25. Min 4 kali seperempat itu min 1. 8 kali seperempat itu hasilnya adalah 2. Ya, ini adalah matriks A inverse. Kalau teman-teman ingin membuktikan hasil inverse matrix yang benar atau enggak, berarti teman-teman cukup mengkalikan matriks A dengan hasil inverse-nya. Itu hasilnya harus sama dengan matriks identitas. Untuk kasus order 2x2 berarti hasilnya harus 1, 0, 0, 1. Seperti itu. Oke. Nah, kebetulan
ya, untuk matriks ini kita bisa lihat bahwa nilai determinannya tidak sama dengan 0, atau kita sebut dengan matriks non-singular. Sedangkan kalau matriks singular, itu nilai determinan matriks yaitu sama dengan 0, berarti menunjukkan bahwa inverse matrix itu tidak ada. Ya. Contohnya misalnya kita punya matriks Y sama dengan 8, 4, 6, 3. Nah, kalau kita cari determinannya, 8 kali 3 kurang 4 kali 6. Ini kita tahu bahwa hasilnya sama dengan 0. Sehingga kita bisa bilang bahwa inverse dari C-1 itu tidak ada. Sesuai dengan identitas matriks, kita dapat mengetahui bahwa matriks C tidak memiliki inverse matrix seperti itu. Oke. Ini adalah contoh untuk kasus matriks 2x2. Kita bisa melakukan kasus untuk matriks yang dengan order lebih tinggi ya. Bisa itu 3x3 ataupun 4x4 seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke yang matriks 3x3 ya, seperti itu kan kita baru bahas dari 2x2. Maka saya akan menjelaskan beberapa sifat khas dari inverse matrix. Oke. Ada 5 sifat. Jadi sifat-sifat inverse matrix. Sifat inverse matrix. Apa aja sifat-sifat inverse matrix? Yang pertama, suatu matrix yang di-inverse, ketika di-inverse lagi, itu akan menghasilkan matrix mula-mula. Ya. Ini sesuai dengan logika ya. Misalnya kita punya bilangan misalnya 3. 3 di-inverse jadi sepertiga. Sepertiga di-inverse menjadi 3. Ya. Berarti sama, kalau bilangan di-inverse lalu di-inverse lagi, itu akan kembali ke nilai semula. Nah, untuk matriks juga sama. Ketika di-inverse lalu di-inverse lagi, akan menghasilkan matriks yang sama. Matriks mula-mula, seperti itu. Kita melakukan determinan untuk A inverse, gitu. Ya. Itu hasilnya sama dengan 1 per determinan A. Jadi kalau teman-teman punya, misalnya teman-teman udah tahu nilai A-nya, dan tahu nilai A inverse, maka ketika teman-teman melakukan determinan A inverse, itu hasilnya akan sama seperti 1 per determinan A, seperti itu. Ya, ini logikanya masuk akal karena A inverse sendiri, A inverse itu kan sebenarnya kalau A inverse itu kan artinya 1 per A gitu kan. Jadi 1 per A diabsolutin jadi 1 diabsolutin tetap 1 kan. Berarti 1 per absolut A, seperti itu. Ya, ini secara matematis tuh seperti ini. Oke, lalu yang nomor 3 itu adalah balikan dari suatu matriks transpose itu sama dengan transpose dari inverse matrix. Jadi kalau misalnya kita punya matriks yang sudah ditranspose, lalu kita inverse, itu sama aja seperti kita menginverse lalu mentranspose. Ya. Ini sama seperti konsep pangkat perkalian ya. Misalnya X sama dengan 2 pangkat 3. Itu sama aja seperti X pangkat 3 pangkat 2. Seperti itu. Ya, itu bisa kita terapkan di matriks. Oke, lalu tapi kita mesti tahu ya, operasi matriks yang A kali B itu tidak sama dengan B kali A, seperti itu. Lalu yang keempat, itu kalau kita punya A kali B inverse, nah ini yang berbeda sama konsep bilangan. Kalau A kali B inverse berarti A inverse kali B inverse. Ya, tapi kalau untuk konsep matriks, dia hanya bisa kalau A kali B di inverse itu hasilnya adalah B inverse kali A inverse. Seperti itu. Oke. Lalu yang 5, suatu matriks identitas di inverse itu akan menghasilkan matriks identitas. Ya, karena nilai dari identitas itu adalah 1. Ya, kalau di matriks itu diagonalnya itu sama dengan 1, sisanya itu sama dengan 0, seperti itu. Jadi teman-teman, ini adalah sifat-sifat dari inverse matrix yang perlu diketahui. Ya, karena memang benar ada beberapa konsep, misalnya kayak untuk kasus ini gitu, itu bisa secara matematis, tapi tidak semua konsep matriks itu sama dengan bilangan ya, seperti kasus ini. A kali B inverse itu tidak sama dengan A inverse kali B inverse, karena kita tahu bahwa dalam matriks
A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Dalam matriks itu berlaku hal ini. Kalaupun hasilnya sama, itu hanya kebetulan. Oke, dalam matriks ini tidak berlaku. Ya, secara logika kenapa A kali B dengan B kali A di matriks itu berbeda? Karena kita tahu bahwa matriks itu menggunakan perkalian antara baris dan kolom seperti itu. Ya. Sehingga kalau A kali B dengan B kali A itu berarti akan menggunakan baris dan kolom yang berbeda untuk perkalian, sehingga menyebabkan hasilnya juga berbeda seperti itu. Oke, sekarang saya akan masuk ke matriks 3 kali 3 seperti itu. Nah, untuk matriks 3 kali 3 atau order lebih tinggi. Jadi konsepnya kalau untuk mengerjakan matriks yang lebih tinggi dari order 2 kali 2 itu menggunakan cara yang akan saya ajarkan ini. Sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan Microsoft Excel ya untuk matriks itu kita bisa mencari solusinya ya, baik itu determinan, inverse matrix, penjumlahan pengurangan itu dengan menggunakan Microsoft Excel. Tapi di sini saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu asal-usulnya seperti itu. Jadi tetap saya ajarkan cara manualnya, tapi nanti akan saya ajarkan juga cara mencari determinan, inverse, ataupun pengoperasian apapun yang berkaitan dengan matriks di Microsoft Excel. Sebelum kita bicara tentang inverse matrix di 3 kali 3, kita harus mengetahui dulu cara mencari determinan untuk matriks yang ordernya lebih tinggi dari 2 kali 2. Contohnya adalah 3 kali 3. Ya. Misalnya suatu matriks A itu kan determinannya menjadi A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 seperti itu. Caranya apa namanya? Bisa dengan berbagai metode ya. Salah satu caranya adalah seperti ini. Jadi kita menggunakan konsep ini saya nyebutnya apa ya? Jadi kita ini namanya, jadi ada dua metode ya. Ada metode Sarus dan metode Laplace. Ini menggunakan metode Sarus. Berdasarkan metode Sarus, mencari determinan tuh seperti ini. Jadi kita apa namanya? Jadi kita mengkalikan ini ya. Jadi dari diagonal ini. Oke, saya coba salin ulang ya. Jadi kalau menggunakan metode Sarus itu kita pertama-tama kita salin dulu nih apa namanya? Determinannya. Jadi A11, A21, A31, A12, A13, A22, A23, A32, A33. Lalu kita menyalin ulang dua baris apa namanya? Sorry, bukan dua baris ya, dua kolom. Dua kolom yang ada di sini. Ya, kita salin sama persis. Seperti ini. Oke. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita mengkalikan diagonal seperti itu. Jadi misalnya ini itu kita kalikan ya. Dan ini dikasih hasilnya itu adalah positif seperti itu. Oke. Jadi misalnya ini positif. Terus kita kalikan juga yang sebelah sini. Nah, ini tujuan kita menambah ini ya. Jadi supaya diagonalnya, supaya dia bisa dikalikan secara diagonal. Jadi ini. Nah, ini masih positif. Jadi dikalikan positif, ditambah ini, positif, ini. Oke. Nah, terus langkah selanjutnya adalah kita mengkalikan dari sisi kiri ya, sebelah kiri. Menjadi seperti ini. Oke.
Kalau tadi plus, sekarang minus. Seperti itu. Lanjut. Sebelah sini. Negatif. Lalu selanjutnya yang ini. Negatif juga. Oke. Kalau saya mau mencoba tuliskan, hasilnya menjadi seperti ini. Oke, kalau teman-teman mungkin ada yang kebingungan cara bacanya, saya akan coba tuliskan. Berarti hasilnya adalah A11, sorry ini saya tulis determinan dari, ini kan ceritanya matriks A ya. Oke. Maka determinan A adalah, nih yang sini dulu, itu berarti A11, A22, A33 itu ditambah A12, A23, A31, oke. Itu dari yang penjumlahan sebelahnya, lalu ditambah dengan A13, A21, lalu A13, A13, A21, A32. Nah, baru sekarang, itu kan tadi, ini kan plus, plus, baru sekarang minus. Ya, ini maksudnya plus di sini, oke. Terus baru minus. Gini. Jadi cara baca plusnya di awal ya. Jadi plus di sini itu maksudnya plus di awal. Oke. Terus plus di sini itu plus di awal sini. Plus ini plus di awal sini. Jadi udah bener ya, ada tiga plus. Baru sekarang selanjutnya adalah minus. Itu. Oke. Minus di sini. Jadi hasilnya adalah A31, A22, A13. Minus lagi ya. Ini bukan berarti hasilnya harus positif atau negatif ya, ini cuma menunjukkan cara kalian simbolnya aja ya. Lalu dikurang A21, A12, A33, nah minus yang terakhir, yaitu adalah A11, A23, A32, seperti itu. Oke. Misalnya saya, nah itu adalah untuk metode Sarus. Nah sekarang misalnya menggunakan metode lain, namanya metode Laplace. Yang kedua itu adalah metode Laplace. Yang membedakan antara metode Laplace itu dia sebenarnya cuma mengurai dari metode dia cuma mengurai dari si Sarus ini, kayak gitu. Ya kalau teman-teman lihat, misalnya unsur unsur A11 gitu. Nah A11 itu kan saya ambil contoh ya, misalnya A11 tuh pasangannya dengan A22, A33 sama misalnya A23, A32 seperti itu. Maka dia melihat bahwa ini tuh bisa dibuat menjadi seperti ini. Determinan A itu A11 sama dengan determinan dari matriks ini. Ya, jadi dia cuma mengembangkan apa yang ada di Sarus. Nah, kan pasangannya tadi A11 itu adalah A23, A32. Jadi A11 tuh pasangannya adalah A11, A22, A33 dikurang A11, A23, A32. Nah, perhitungan ini kalau kita kembangkan jadi determinan, bisa gunakan cara determinan tuh jadi seperti ini. Kayak gitu. Lalu dikurang. Nah, selanjutnya bisa lakukan hal-hal yang sama menjadi min A12 determinan A21, A31, A23, A33 ditambah A13 dikali A21, A31, A22, A32. Oke. Jadi ini A11 dikali suatu determinan. Nah, determinan ini kita sebut dengan ini.
matriks 1-1 seperti itu. Kenapa disebut 1-1? Karena dia menggunakan perkalian dengan A11 seperti itu. Ya, berarti ini kita sebut dengan M12. Lalu ini kita sebut dengan M13 seperti itu. Nah, pertanyaannya, kita dapat rumus. Nah, kita bisa lihat dari suatu pola nggak? Bisa. Jadi, lihatnya seperti ini. Ya, kan matriksnya itu seperti ini nih. Ya. Kan matriksnya seperti ini. Nah, kalau kita mau pakai cara Laplace, itu caranya gini. Misalnya kita mau, jadi kalau mau melakukan perkalian itu bisa memanfaatkan 3 baris ya. Jadi ini kan ada 3 baris. Nah, kita bisa pakai kasus ini kita pakai baris pertama seperti itu. Berarti kalau baris pertama itu menggunakan A11, A12, A13 seperti itu. Nanti kalau misalnya mau menggunakan baris kedua, berarti penjumlahannya itu A21, A22, A23. Nah, kalau mau menggunakan baris ketiga, berarti A31, A32 dengan A33 seperti itu. Nah, misalnya saya mau pakai baris pertama ya. Pertama-tama saya harus pakai A11. Nah, bagaimana cara saya tahu A11 itu dikali dengan matriks M11? Maksudnya M11 itu elemennya apa saja? Nah, cara melihatnya seperti ini ya. Ketika saya ingin memilih A11, ketika saya ingin memilih A11, berarti nanti determinan matriksnya dalam 2 kali 2. Nah, cara melihatnya adalah ini kita A11 kita lihat ke bawah, ini kita abaikan, lalu ke samping juga kita abaikan, seperti itu. Maka kita dapat hasil matriksnya itu adalah ini, A22, A23, A32, A33. Maka kita tahu bahwa A11 dikalikan dengan A22, A23, A32, A33 seperti itu. Oke. Jadi itu cara cara melihat perkaliannya. Nah, terus bagaimana kalau A12? Nah, A12 juga hal yang sama nih. Misalnya saya ya, kalau A12 berarti kan ini. Berarti samping kita coret nih. Terus ke bawah kita coret. Berarti A12 itu dikalikan dengan A21, A23, A31, A33. Seperti itu. Oke. Nah, tapi kita mesti ingat, nggak semuanya di plus, ada minusnya. Nah, cara lihat plus minus itu nanti saya akan kasih tahu ya. Caranya seperti ini, melihat plus minus, itu lihat dari nilai dari ininya, elemennya. Jadi kita punya elemen A, I, J. Ya. Supaya kita tahu dia di minus atau enggak. Ya. Jadi misalnya ya kita punya matriks M, I, J gitu. Cara tahu minus atau enggak itu dari sini, min 1, I plus J. Seperti itu. Kan kita tahu ya, suatu bilangan negatif ketika dipangkat dengan bilangan genap, ya itu hasilnya akan menjadi positif. Kan misalnya min 1 pangkat 1, itu hasilnya kan tetap negatif. Karena min 1 dipangkat dengan ganjil, seperti itu. Nah, kalau min 1 dipangkat 2, hasilnya menjadi positif. Berarti kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa ketika elemen tersebut berada di baris I dan kolom J, nah ketika I plus J itu dijumlahkan hasilnya genap, berarti dia pasangannya dengan positif. Tapi ketika dijumlahkan hasilnya ganjil, itu dia dengan negatif. Maka misalnya kayak A11, berarti kan 1 plus 1, 2, genap ya. Berarti dia positif. Nah, kayak di sini nih, awal mulanya positif kan. Nah, selanjutnya baru negatif, karena 1 plus 2 itu ganjil. Nah, 1, 3 itu positif. Seperti itu. Berarti positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Seperti itu. Oke. Sekarang saya akan coba lagi nih, misalnya untuk A13. Tadi kan A12. Berarti, misalnya saya mau unsur A13. Berarti cara melihat matriksnya adalah kita coret untuk ke bawah.
kita coret untuk ke samping. Sehingga dikalikan dengan matriks ini. A21, A22, A31, A32. Ya, seperti itu. Nilai dari M13-nya. Nah, sekarang saya akan coba contohkan misalnya untuk baris kedua ya. Baris ketiga nggak akan saya contohkan, tapi teman-teman bisa tahu hasilnya dari mana ya. Dari pola yang sudah saya jelaskan. Oke. Misalnya untuk A21. Berarti mula-mulanya kalian kasih minus A21 seperti itu. Dikali dengan M21. Nah, apa M21-nya? Nih caranya kita coret ke atas, lalu kita coret ke samping. Berarti matriksnya dikalikan dengan A21 dikali dengan A12, A13, A32, A33. Biar nggak bingung, saya akan tuliskan ya. Nanti baris ketiga saya nggak perlu contohin ya, teman-teman bisa coba sendiri ya. Jadi min A21 dikali dengan determinan A12, A13, A32 dengan A33 seperti itu. Ditambah A22 dikali dengan apa? Dikali dengan nih. Ini biar teman-teman jadi ingat. A22 dikali dengan apa? Lihat unsur yang nggak dicoret. Yang nggak dicoret adalah A11, A13, A31, A33. Berarti kita tinggal salin ini. A11, A13, lalu A31 dan A33. Oke, sekarang baru negatif. Jadi A23. Oke, hasilnya adalah untuk ini A23, berarti kita coret ke sini, coret ke atas. Hasilnya adalah A11, A12, A31, A32, seperti itu. A11, A12, A31 dengan A32, seperti itu. Oke, teman-teman bisa coba sendiri untuk baris ketiga ya. Jadi caranya kurang lebih seperti itu. Nah, lebih baik menggunakan mana itu referensi teman-teman ya. Kalau menurut aku sih sebenarnya metode Laplace nih kayak jadi lebih gampang ya, karena kita cuma kita nggak perlu bikinin ini lagi gitu kan. Menurut aku ini lebih ribet metode Sarus, lebih gampang metode Laplace kayak gitu. Tapi beberapa orang tetap ada yang sudah nyaman menggunakan metode Sarus. Ya nggak apa-apa, terserah. Tapi biasanya di ujian kalau untuk kuliah kayaknya sih nggak disuruh metode khusus ya. Jadi teman-teman bisa milih metode sendiri. Yang jelas metode Laplace itu juga pengembangan dari metode Sarus seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Saya masuk ke contoh soal. Misalnya saya akan kerjakan dengan dua cara dulu ya. Jadi biar teman-teman kira-kira bisa dapat bayangan lah metode mana yang sebaiknya dipilih, apakah metode Sarus atau metode Laplace. Itu terserah teman-teman. Ya. Saya akan terlebih dahulu mengerjakan dengan metode Sarus yang pertama kali saya ajarkan. Determinan 147. Ya, jadi kita sekaligus membuktikan bahwa dengan metode yang berbeda hasilnya tetap sama seperti itu. Nah, kalau saya pakai metode Sarus, berarti langkahnya adalah kita menyalin dua kolom ini ya. 1, 4, 7, 2, 5, 8. Oke. Sambil saya ini ya. Berarti caranya gimana tadi? Ini ya. Ini plus gitu. Plus
plus gitu ya. Berarti hasilnya adalah 1 kali 5 kali 9 ya, plus 1 kali 5 kali 9 plus 2 kali 6 kali 7 plus 3 kali 4 kali 8. Oke, sekarang baru yang negatif. Oke, negatif ini. Ini negatif, berarti negatif 7 kali 5 kali 3, negatif berapa? 7 kali 5 kali 3, lalu selanjutnya itu yang sampingnya nih, 861, ini 8 kali 6 kali 1, yang terakhir adalah 9 kali 4 kali 2, seperti itu. Teman-teman bisa coba sendiri ya. Kalau misalnya bingung, ini kayaknya kok aku ragu-ragu ya ini plus atau minus. Nah, nih, coba nih. Oke, coba teman-teman coba kerjakan sendiri dengan misalnya dengan metode SARO seperti itu. Oke, kalau pekerjaan teman-teman benar, teman-teman akan mendapatkan hasil seperti ini. Oke, ini kalau kita kalikan, hasilnya itu adalah, ya kita kerjain aja ya perhitungannya ya. 1 kali 5 kali 9 itu 45. 45 ditambah 2 kali 6 kali 7 itu berarti 2 kali 6 12, 12 kali 7 itu berapa ya? 12 kali 7 itu kan 12 kali 6 itu 72, berarti 84 gitu. Terus 3 kali 4 kali 8, 12 kali 8 96, 7 kali 5 35, 35 kali 3 105, 8 kali 6 48, 9 kali 4 itu 36, 36 kali 2 adalah 72. Nah, coba dari ini kalian hitung hasilnya adalah hasilnya itu sama dengan 0 seperti itu. Ya. Coba deh hitung deh. Kan misalnya nih, misalnya 45 kurang 48 itu kan jadi minus 3 gitu ya. Minus 3 ditambah minus 3 tambah 84 itu 81. 81 tambah 96 berapa coba? Dikurangin dengan 1572. Itu hasilnya sama dengan 0 ya. Coba teman-teman coba kerjakan aja nih. Oke. Nah, sekarang saya akan mencoba dengan metode yang Laplace. Misalnya saya coba Laplace untuk yang baris kedua deh. Baris ketiga ya. Tadi kita belum coba baris ketiga. Sekarang saya pakai misalnya baris ketiga. Berarti tadi kan misalnya plus, min plus, min plus min, plus, min plus. Seperti itu ya. Berarti determinan A itu adalah 7. Nah, kalau teman-teman masih bingung, ini ditutup, ini ditutup. Jadi 7 dikali determinan 2, 3, 5, 6 dikurang dengan 8 dikali determinan apa nih? Ini tutup, berarti 1, 4, 3, 6. 1, 4, 3, 6. Ditambah dengan 9 dikali determinan ini tutup, berarti 1, 2, 4, 5. Oke, coba ya. 7 dikali determinan ini. 2, 3, 5, 6. Ini determinannya 2 kali 6 itu 12. 12 dikurang 15 itu hasilnya min 3. Oke, dikurang 8 kali determinan ini. 1 kali 6 itu 6. 3 kali 4, 12. Berarti 6 kurang 12 itu hasilnya adalah min 6. Oke, ditambah dengan 9 dikali 1 kali 5 itu 5. 5 dikurang 2 kali 4, 8. Berarti 5 kurang 8 itu minus 3. 7 kali minus 3, min 21. Ya. Ini tuh jadi minus 48. Ya, di mana minus ketemu minus jadi plus. Ini jadi min 27. Min 21 kurang 27 itu min 48. Min 48 tambah 48 hasilnya sama dengan 0. Berarti terbukti baik menggunakan metode Laplace dan Sarus itu hasilnya itu sama. Ya, dan saya menemukan bahwa metode Laplace cenderung lebih mudah ya. Tadi kita lebih butuh waktu banyak di
pengerjaan ini, karena kita harus nyalin ulang ininya. Dan kalau teman-teman ceroboh plus minusnya, itu juga hasilnya fatal, seperti itu. Ya. Jadi terbukti menggunakan Laplace dengan Sarus hasilnya pasti tetap sama. Oke, sekarang kita akan masuk ke inverse matrix, dan sebelum jadi inverse matrix itu sebenarnya rumusnya itu adalah ya A inverse itu adalah adjoint dari ya, jadi misalnya kita punya matriks A lalu kita ingin melakukan inverse matrix, maka A inverse itu adalah adjoint A dibagi dengan determinan A. Seperti itu. Oke. Di mana adjoint A itu didapat sebenarnya dengan mencari sebuah matriks tertentu gitu, lalu ditranspose. Oke. Saya akan mencoba mencontohkan gitu. Jadi misalnya kita punya matriks ya nanti jadi bentar ya. Apa namanya? AIJ itu adalah nilai matriks tertentu gitu. Saya akan tuliskan rumusnya AIJ itu adalah min 1 I plus J dikali MIJ. Oke, jadi matriks AIJ itu adalah bagian dari MIJ, di mana MIJ itu adalah nilai determinan yang tadi kita sempat coba cari nih. Ya, misalnya M11 berarti M11 tuh determinan dari matriks 5689. Kan ini dicoret, ini coret gitu kan, seperti itu. Ya, bisa seperti itu contohnya. Nah, biar lebih mudah kita langsung ke contoh soal aja. Kan misalnya kita punya matriks A itu adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 seperti itu. Oke. Berarti kita determinannya itu adalah seperti ini gitu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 seperti itu. Nah, sekarang kita mau mencari nilai matriks M-nya ya. Mulai dari M11, saya nggak akan pakai garis bantu ya. Kalian lihat aja nih. Kalau M11 berarti ini kan adalah A11. Berarti ini coret, berarti determinan ini 5 6 8 9. Kalian juga udah bisa ngitungnya, 5 kali 9 kurang 6 kali 8, seperti itu ya. Itu hasilnya adalah sama dengan minus 3, seperti itu. Oke. Ya, 5 kali 9 45, 6 kali 8 48 ya. Ini saya kasih tahu caranya dulu deh. 5 kali 9 kurang 6 kali 8. Hasilnya adalah minus 3. Nah, nanti teman-teman coba kerjakan untuk M12 hingga M33 ya. Coba teman-teman praktis. Ya, saya contohin sampai M13 ya. Nanti M21 dan M33 kalian coba sendiri. Oke. Kalau M12 berarti ini 2 ya. Ini kan sebagai A12. Berarti ini saya tutup, berarti determinannya 4769. Ini adalah 4 kali 9 dikurang 6 kali 7. Hasilnya adalah minus 6. Oke, saya coba sekali lagi. M13 itu berarti angka 3 ya. Ke samping tutup, ke sini tutup, berarti 4578. Berarti 4 kali 8 dikurang 5 kali 7. Hasilnya adalah minus 3. Nah, teman-teman bisa coba untuk M21, M22, M23, M24, M23 sampai M33. Ya, nanti akan dapat hasilnya seperti ini. Untuk M21 itu minus 6, M22 itu adalah minus 12, M23 itu minus 6. Ya. Misalnya M21 berarti ini ditutup, berarti 2, 3, 8, 9. Seperti itu ya contohnya ya. Lalu M31 itu hasilnya adalah minus 3, M32 adalah minus 6, M33 adalah minus 3. Nah, untuk tahu nilai AIJ-nya, ya, nilai AIJ berarti teman-teman
lihat aja nih nilai I plus J-nya ya. Jadi ketika I plus J-nya genap, berarti ini jadi positif, kayak gitu. Ya, jadi ini nanti A. Jadi kalau misalnya M11 sama dengan minus 3, berarti A11 itu kan rumusnya kan min 1 dalam buka kurung tutup kurung I plus J, berarti kan 1 plus 1. Berarti ini hasilnya positif. Gitu. Berarti ini nanti A11 min 1 pangkat 1 plus 1 kali 3. Hasilnya min 3. Hasilnya adalah 3. Seperti itu contohnya. Nah, teman-teman bisa coba. Ini nanti jadi 3. Ini tetap min 6. Ini jadi 3. Ini jadi tetap min 6. Ini jadi 12. Ini tetap min 6. Ya, kalau tetap negatif itu karena dia penjumlahan I plus J-nya bilangan ganjil. Ini jadi 3, ini jadi minus 6. Ya, nanti saya akan dapatkan matriks AIJ-nya seperti ini. Ya, kalian tinggal masukin unsur-unsur yang M, bedanya tadi itu dimasukin ke rumus ini ya. Kalian masukin ke sini. Oke. Supaya tahu dia jadi positif. Jadi gini, kalau tadinya kalau nilai MIJ-nya negatif, ini kebetulan MIJ-nya negatif semua ya. Maka gampangnya gini aja sih. Dia akan tetap negatif kalau I plus J-nya itu adalah bilangan ganjil. Contohnya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Nah, itu kan penjumlahannya ganjil. Ya, 3, 2. Nah, berarti dia tetap negatif. Tapi kalau penjumlahannya genap, hasilnya tetap sama. Oke. Jadi hasil teman-teman dari M11 sampai M33 itu dimasukkan ke sini ya. Tadi dirubah juga minus positifnya disesuaikan dengan nilai I plus J-nya sehingga saya mendapatkan matriks seperti ini. Minus 3, 6, minus 3, 6, minus 12, 6, minus 3, 6, minus 3. Oke. Nah, setelah saya dapat AIJ, ya, itu saya bisa mencari adjoint dari matriks A. Di mana adjoint dari matriks A itu adalah transpose dari AIJ. Seperti itu. Ya, kita tahu transpose itu berarti dari baris menjadi kolom. Nah, teman-teman harus tahu aturan-aturan di awal supaya bisa mengikuti ini aturan-aturan matriks selanjutnya ya. Jadi ini kita transpose sehingga menjadi apa? Jadi misalnya ini berarti ke atas gitu kan. Berarti nanti hasilnya seperti ini. AIJ transpose yang merupakan adjoint dari A itu adalah ya min 3 6 min 3 jadi ke samping. Min 3 6 minus 3. Terus 6 min 12 6 juga ke di sini. Lalu yang ini jadi ke sini, min 3, 6, minus 3, seperti itu. Ya, ini adalah nilai dari adjoint matrix, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui adjoint matrix, bisa nggak kita mencari nilai inverse? Bisa, karena rumusnya A inverse adalah, oke, ini A inverse, ini transpose ini adalah adjoint A, jadi ini kita sudah dapat adjoint A. Nah, tadi rumus inverse matrix itu adalah adjoint A dibagi dengan determinan A, seperti itu. Berarti untuk kasus ini kita cuma perlu mencari nilai dari si apa? Nilai dari si determinan seperti itu. Ya, jadi kita cukup mencari nilai determinan A untuk mengetahui inverse matrix. Nah, terserah kalian mau pakai rumus determinan yang seperti apa. Ya, misalnya saya pakai Laplace ya. Laplace dengan baris ke-1 ya. Berarti determinan A adalah saya pakai cara langsung cepat aja ya. Teman-teman yang nggak paham ya harus coba belajar lagi ya. Misalnya saya mau pakai baris pertama, berarti tadi aturannya ini ya, plus, minus, plus, seperti itu. Berarti min 3 dikali min 12, 6, terus 6 minus 3, kan positif, terus negatif, dikurang 6 kali ini, 6 min 3, 6 min 3. Oke, plus, minus, lalu plus. Ditambah minus 3 kali determinan dari
6 minus 12 min 3, 6. Oke. Ini kita bisa cari langsung ya nilai determinannya. Min 12 kali min 3 itu 36. 36 kurang 36, 0 ya. Berarti ini hasilnya 0. 6 kurang minus 3. 6 kurang minus 3 itu min 18. Ya, min 18. Min 18 dikurang min 18. Hasilnya min 36. Masih bisa ya. 6 kali 6, 36. 36 dikurang 36. 0. Ini kan, bentar, 6 kali minus 3 min 18 ya. Min 18 ditambah min 18 min 36. Berarti nilai determinan A-nya adalah nilai determinan A adalah 6 kali minus 36 atau min 216. Maka nilai inverse matriksnya adalah 1 per minus 216 dikali ini. Gitu. Oke. Seperti itu jadi cara. Saya akan coba contoh soal lain ya. Mungkin ini hasilnya terlalu berkoma-koma ya. Saya coba soal lain aja nih. Misalnya ya, bentar. Misalnya saya pakai soal yang lain aja ya. 3, 42, 202, 5, 33. Oke. Nah, teman-teman ini coba bisa disalin dulu nih ya. 325, 403, 223. Coba salin dulu. Karena saya akan bahas dengan cepat. Oke, udah disalin ya. Nah, teman-teman kalau lakukan metode yang tadi, nanti dapat M11-nya itu minus 6, M12-nya 6, M13-nya 8, M21-nya minus 4, M22-nya minus 1, M23-nya adalah 2. Lalu M31-nya 6, M33-nya M32-nya dulu itu min 11, lalu M33-nya itu min 8. Ya, nanti dapat BIJ itu seperti ini. Minus 6, minus 6, 8, 4, minus 1, minus 2, 6, 11, 11, min 8. Oke, ini BIJ. Lalu sekarang kita mau cari A join B, di mana A join B itu adalah BIJ yang ditranspos. Ya, tadi kalian mesti ingat cara transpos ya, ini ke sini gitu misalnya. Jadi, min 6, 46, nih teman-teman sambil lihat nih, yang kita transpos nih, ini ke sini gitu. Min 6, 46, lalu min 6, yang ini ke sini, jadi min 6, 1, 11, 8, min 2, 8. Ya, ini adalah nilai dari A join B. Oke, terus tinggal cari determinan B. Oke, determinan B-nya tadi saya misalnya ambil dari yang M11 nih. M11 itu berarti kan ini ya, nilainya min 6. Nah, berarti 3 dikali min 6. Jadi saya mau cari determinan B-nya ya. 3 kali min 6. Tahu ya kenapa 3 kali min 6? Kan ini M11 tuh diambil dari A11. Ya. Jadi 3 kali min 6. Awal mulanya plus, minus, plus. 3 kali min 6 dikurang 2 kali 6 ditambah dengan 5 dikali 8. Ya, kan 5 ke bawah, 8 gitu. Oke, 3 kali min 6 itu min 18. Minus 2 kali 6, min 12. Ini plus 40. Jadi min 30 plus 40 hasilnya adalah 10. Dapatlah determinan B itu sama dengan 10. Tinggal kita bikin, kita tahu ya B inverse
adalah A join B dibagi determinan B. Atau bisa kita bikin jadi 1 per determinan B kali A join B. Ini sama aja. Ya udah, berarti hasil dari A join B ini tinggal kita bagi 10. Ya, dapatlah B inverse itu adalah min 0,6, min 0,6, 0,8, 0,4, 0,6, min 0,1, 1,1, min 0,2, sama min 0,8. Seperti itu. Jadi pada dasarnya rumus inverse matrix itu adalah adjoint matrix dibagi dengan determinan. Seperti itu. Ya, termasuk untuk 2 kali 2. Tapi tadi 2 kali 2 kita bisa dengan metode yang lebih mudah. Seperti itu. Nah, untuk metode 3 kali 3 itu tadi kita udah jelasin detail mencari adjoint, dan yang berbeda di determinan ya, di mana rumus determinan tuh ada Laplace dan Sarus. Ya, kalau Sarus itu berarti dia mengcopy 2 kolom di sini ke samping, lalu pakai cara yang diagonal ya, plus plus plus, min min min, seperti itu. Kalau Laplace, dia cukup mengambil salah satu baris, ya. Misalnya baris pertama, berarti baris pertama semua. Ya. Baris pertama dikali dengan determinannya. Determinan dari, misalnya kalau baris pertama kan berarti A11 dikali M11. M11 adalah determinan dari si ini misalnya. Kan ini, seperti itu. Terserah teman-teman mau pakai Sarus atau Laplace, tapi tadi aku mencoba lebih mudah Laplace. Jadi, itu adalah cara menyelesaikan inverse matrix order 3 kali 3. Untuk order 4 kali 4 bisa kita selesaikan juga, ya. Tentunya dengan mengcombine aturan yang ada di 3 kali 3. Ya, jadi yang kita pelajarin ini, aturan 3 kali 3 itu berlaku untuk yang lebih dari order 2 kali 2. Kan order 2 kali 2 itu yang paling sederhana. Berarti yang di atasnya itu yang lebih sulit penyelesaiannya. Seperti itu. Nah, di pertemuan berikutnya saya akan mengajarkan tentang aplikasi matriks dan ini cara mengoperasikan matriks di Microsoft Excel. Sekian untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan.